ulun rekam kegiatan kita. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang tidak bisa berhadir, nanti ada rekamannya yang ulun bagikan ke grup WA. Karena ulun sangat mengerti kondisi Bapak Ibu, karena hari ini kena hari Minggu, mungkin ada Bapak Ibu sedang kesibukan. Jadi mudahan rekaman yang ini tadi bisa bermanfaat, bisa dibuka lagi untuk dipelajari. Tapi meski begitu, ulun sangat berharap Bapak Ibu bisa tetap berhadir kita jika ada sesi pertemuan tatap muka. Niatnya pertama kita bisa silaturahmi, yang kedua bisa saling kenal mengenal, kemudian yang pasti kita sama-sama menjadikan wadah lah kita saling berdiskusi. Kemudian ulun mulai saja dulu, awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah ulun bisa berhadir di sini membersamai Bapak Ibu guru hebat yang ulun yakin yang terpilih ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman. Semestinya yang di sini yang berbicara ini adalah Bapak Ibu. Karena pengalamannya lebih daripada ulun yang banyak sudah melaksanakan praktik baik yang tentu ulun belum tentu pernah melaksanakan. Nah, jadi posisi di sini ulun tegaskan lagi, kita sama aja, baik ulun dengan Bapak Ibu, cuman karena ulun diamanahi sebagai instruktur daerah, jadi ulun melaksanakan amanah itu sebagai instruktur lah. Instruktur ini kan fungsinya memberi instruksi. Nah, sedangkan posisi kita anggap aja kita sama saja di sini, sama-sama semua yang memberi materi, sama-sama belajar. Tidak ada guru, tidak ada murid. Intinya seperti itu. Kemudian salawat salam buat baginda Nabi besar Muhammad SAW, berkat rahmat beliau kita yang membawa kita dari alam gelap menuju alam terang benderang. Kemudian ulun sampaikan bahwa hari ini ulun sangat senang sekali. Ternyata di luar dugaan ulun, Bapak Ibu ternyata semangat sekali mengikuti kegiatan ini. Dimulai dari kegiatan pembukaan kemarin sangat terlihat Bapak Ibu sangat semangat, dan itu dapat ulun rasakan. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan sampai dengan selesai, semuanya tetap semangat. Ulun jelaskan sedikit, kemungkinan kemarin ada yang tidak berhadir. Sebenarnya Pak, apa sih Pak Topik POP ini? Karena banyak yang bertanya, Pak, POP ini apa sebenarnya? Jadi ulun jelaskan sedikit, POP ini adalah program organisasi penggerak, yang mana salah satu bagian dari unggulan kegiatan Masmen atau Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem Makarim, kegiatan unggulan yang keempat yang diluncurkan sebenarnya pada tahun 2020. Nah, yang mana pada saat itu rencana awal kegiatan ini adalah ditujukan untuk sekolah-sekolah 3T, yaitu terluar, terpencil, dan terjauh. Dan kegiatannya itu sebenarnya adalah bukan online, tapi secara tatap muka, offline. Nah, tapi karena kemudian berjalan beberapa waktu, ada refocusing anggaran yang awalnya informasinya dari 40 miliar menjadi 4 miliar, Bapak Ibu. Bayangkan jauhnya turunnya anggarannya itu, sehingga dialihkan menjadi tatap maya. Kemudian ulun juga tidak tahu sebenarnya penentuan peserta ini, karena data peserta ini dari tim, entah dari tim IG kabupaten ya Bu. Nah, kebetulan di sini ada Ibu Safiya Dewi, pengurus IG kabupaten Bu ya. Apakah datanya itu dari kabupaten atau dari provinsi, ulun tidak tahu. Yang penting
Yang penting yang penting kegiatan ini bisa berjalan nanti Pak tuh. Nah, kemudian kembali ke masalah POP tadi. Karena ada refocusing anggaran, makanya kita jalankan menjadi secara online. Ini oke ya. Dan syukurnya peserta ini tidak hanya dari terpencil, ada daerah ada yang berasal dari Utara dan Bosiga. Sehingga kayak kemarin pada saat pembukaan bisa berhadir diminta oleh kepala dinas untuk berhadir di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Baru. Untuk kegiatannya selama 5 hari ke depan, kegiatan pelatihan ini ada 2 jenis, namanya sinkronus dan asinkronus. Sinkronus ini kita secara tetap muka. Ibu Umi kayaknya lagi di kelas deh. Ya. Jadi kegiatannya ada dua mode, yaitu mode sinkronus dan asinkronus. Sinkronus maksudnya kita secara tatap maya seperti ini. Kita saling bertatap muka sambil berdiskusi, sambil mencari jalan keluar jika ada permasalahan. Kemudian asinkronusnya nanti Bapak Ibu bisa belajar mandiri melalui LMS. Nah, LMS-nya ini akun dan username dan password-nya untuk peserta belum dibagikan kepada panitia daerah hingga saat ini. Padahal Ulun sudah menanyakan sudah mulai beberapa hari yang lalu, ternyata kendala ini memang dari pusat. Dari pusat lambat, ada keterlambatan pendistribusian pembagian username dan password. Nah, oleh karena itu proses kita pada hari ini sedikit kita fleksibel. Kita tidak hanya bertumpu pada LMS, tapi Ulun coba cari cara gitu, Bu. Walaupun tanpa LMS kita tetap jalan. Jadi Ulun akali tadi, contohnya Ulun bagikan saja materinya dan LK, ada LK tadi Ulun bagikan di grup PA. Sambil nanti Bapak Ibu bisa buka-buka sambil dibaca-baca. Mungkin kemudian ada nanti LK-nya kita akan bahas di sini. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir selama kegiatan kita 5 hari ke depan ini, jangan khawatir, jangan takut, Pak Ulun susah nih Pak masalah teknologi, jangan khawatir. Pokoknya di sini kita bantu apa yang bisa kita bantu. Kemudian Bapak dan kita bisa kolaborasi juga dengan Bapak Ibu lain. Karena apa yang Ulun tahu belum tentu ada yang lebih tahu dari Bapak Ibu di sini. Kemudian untuk tugas, nanti memang ada tugas wajib Bapak Ibu yang perlu diupload ke LMS. Tapi jangan khawatir, untuk tugas juga insya Allah Ulun permudah. Nanti akan Ulun tampilkan di sini, kita sama-sama pelajari. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan coba-coba nanti di rumah bagaimana cara mengisinya. Kemudian nanti Ulun ajarkan juga cara menguploadnya di LMS. Jadi di LMS itu ada beberapa item. Yang pertama nanti Bapak Ibu bisa membuka modul. Yang kedua nanti Bapak Ibu bisa membuka LK atau lembar kerja. Yang ketiga Bapak Ibu bisa refleksi di situ. Kemudian ada nantinya namanya pre-test dan post-test. Pokoknya tapi yang penting Bapak Ibu jangan terbebani. Kalau ada masalah pokoknya silakan Bapak Ibu tanyakan saja kepada Ulun. Insya Allah Ulun bantu. Bagaimana suara Ulun masih terdengar kan ya? Kayak sunyi, kayak kuburan. Dengar Pak, jelas Pak suara Pian. Ya Kak, jangan teguringan nih. Kada Pak, didengarkan aja. Oh iya. Ulun daripada Pian mengantuk mendengar Ulun minta Bapak Ibu siapa kira-kira yang mau bantu men-share screen. Tadi kan Ulun ada membagikan di grup file materi pembelajaran abad 21. Ada putus-putus Pak, suara Pian di sini.
Oh inggih, kada apa-apa Bu. Pengaruh opsinya. Siap. Adakah Bapak Ibu yang mau bantu share screen, berbagi layar? Siapa Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi layar kira-kira? Sambil kita sama-sama belajar menggunakan Zoom. Mungkin Pak Agus kah? Yang aja langsung Pak. Ulun aja kah? Ya, Ini kan belum kenal semua lah. Di sini ulun perhatikan ulun hanya memperhatikan beberapa orang Bapak Ibu yang ulun kenal. Nah, selamat datang Bapak Mulyani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Mohon maaf nih kebetulan jalan Pak Opik. Nah, Oke, kada apa-apa Pak. di sini sambil berjalan nih. Oke. Pak Mulyani ini adalah guru ulun Aku kan tak guru juga, kan waktu tak di guru. SD. Kemarin dulu kan Pertama kali beliau pindah ke Diri 1. jilbab ulun. Ulun duduk di kelas 5 dan kelas 6 beliau mengajari ulun. Beliau adalah salah satu guru yang menjadi inspirasi ulun sampai saat ini. Bahkan teman-teman ulun waktu satu kelas itu masih membicarakan beliau, saking sayangnya nih murid-murid sama beliau. Oke. Nah, seperti ulun sampaikan di awal tadi, padahal semestinya yang berbicara di sini adalah guru-guru senior seperti Bapak Ibu sekalian, terutama kayak Bapak Mulyani yang sudah malang melintang 20 tahun mengajar di sekolah, seperti Ibu Sartika Dewi yang salah satu senior ulun juga nih. Kebetulan satu gugus samudra. Beliau mengajar di SD Sarangpiung. Beliau juga pengurus IG, salah satu guru yang aktif nih. Kemudian ada Pak Agustino kan, satu teman ulun nih waktu kuliah PGSD, sahabat ulun, salah satu figur yang memiliki karakter tenang, santai, bersahaja, dan memang karakter seorang guru SD yang semestinya guru SD seperti Pak Agustino lah. Ya kata gue. Lain-lain kan kita lah. Lain kita. Untuk lebih kenal-kenal, ulun mengajak bermain game saja dah dulu daripada kita pusing. Kita bermain game aja. Kalau kita terlalu materi, pusing nanti. Nama gamenya nama gamenya Saya Bilang. Nama gamenya Saya Bilang. Ya, nama gamenya Saya Bilang. Kurang jelas kenapa suaranya nih. Siapa ini yang nyaring nih? Yang di sini nyaring. Siapa kalau kantor papa kita angkat. Nah, jadi nama gamenya adalah game Saya Bilang. Instruksinya ketika kita menyebutkan saya bilang, permainan dimulai. Nah, ketika itu permainan jalan. Jadi ketika Bapak Ibu membilang misalnya saya pegang mata, berarti Bapak Ibu harus pegang mata juga. Kemudian ketika saya bilang hidung, berarti Bapak Ibu juga harus pegang hidung. Kemudian untuk mengakhiri permainannya kita sebutkan saya bilang permainan diakhiri. Nah, seperti itu aja Bapak Ibu permainannya. Kemudian nanti akan ulun mulai dari ulun. Setelah itu ulun lemparkan kepada Bapak Ibu, tapi sebelum dimulai harus perkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman kita di sini bisa mengenal Bapak Ibu. Bagaimana, siap? Siap Bapak Ibu, silakan hidupkan mikrofonnya. Bagi Bapak Ibu yang bisa mengkondisikan videonya, silakan hidupkan.
Jadi biar kita bisa sama-sama melihat. Disuruh berdiri di luar kelas setengah hari. Ini sampah. Yang tidak bisa tidak apa-apa, Bapak Ibu, tidak masalah. Kita mulai ya. Saya bilang permainan dimulai. Saya bilang pegang mata. Apalagi ada kawan berdua Ayo. Saya bilang pegang mulut. Sama. Saya bilang pegang telinga. Pak Mula. Saya bilang pegang hidung. Saya bilang pegang telinga. Saya bilang permainan diakhiri. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat kita semua dulu. Alhamdulillah. Bapak Mulyani meskipun dalam mobil bisa melaksanakan permainan dengan mantap, Pak. Nah, setelah ini Ulun mau kepada Bapak Ibu dulu siapa yang mau yang akan memperkenalkan diri, kemudian menjalankan permainannya. Ulun coba langsung tunjuknya ya. Ibu Sartika Dewi Jadah dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Dewi. Saya mengajar di SDN Sarangpil. Oke, kita mulai ya Pak ya, Ibu. Permainannya. Barangkali ada yang saya teman-teman. Bilang, ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Oh, Inggi. Ibu Dewi. Inggi, silakan. Pak Agus mungkin mau bertanya mengenai Ibu Dewi. Ibu Dewi ini orang populer ya Pak? Beliau ini pengurus IG di Kabupaten Kota Baru. Benar Bapak nih. Istri Ibu siapa Bu? Suami ya, Ibu. Pak? Suami Ibu siapa Bu? Suami Ulun, ye, Pak Tamrin, Tamrin Peki, ye. Pak Tamrin Peki. Beliau salah seorang guru Ulun juga di SMA waktu masih duduk bangku SMA. Mungkin dimulai aja Bu. Oh, nggih. Ya, kita mulai permainannya. Saya bilang pegang kepala. Saya bilang pegang kuping. Saya bilang pegang hidung. Saya bilang pegang hidung. Saya bilang pegang kepala. Mungkin sudah selesai Pak ya. Ibu Dewi kada bertanya kenapa Ulun tidak mengikuti? Kenapa Pak? Karena Ibu tidak memberikan kode. Saya bilang permainan dimulai. Oh gitu. Gitu ya Pak. Ya, selama kata kuncinya belum disebutkan berarti gamenya belum dimulai. Oh gitu. Geng Pak. Jadi mulai lagi nih ya Pak? Boleh Ibu kalau mau mulai lagi silakan. Tadi Pak, gimana tadi Pak? Saya lupa gimana tadi Pak? Kata kuncinya saya bilang permainan dimulai. Kemudian kalau mengakhiri saya bilang permainan diakhiri. Saya mulai, permainan dimulai. Nah, pegang kepala. Pegang telinga. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang kepala. Pegang mulut. Bu,
kemana Bu? Digantung gitu sama Ibu Dewi. Kemana sudah itu? Ya jawabnya kita pegang mulutnya. Digantung Ibu Dewi kita nah. Diam ini. Disiksa Ibu Dewi. Kayaknya Ibu Dewi ada sedikit kendala nih. Kita lanjutkan kepada apa lagi lah. Siapa yang mau kira-kira? Nah ini aja dah. Ibu Wulan. Nah, Ulun. Kepada Ibu Wulan aja deh. Ayo Bu Wulan. Jangan malu Bu Yang Wulan. lain aja Pak, yang lain aja. Ayo Bu Wulan. Apa tadi kata kuncinya Pak? Kata kuncinya saya bilang permainan dimulai. Kemudian kalau mengakhiri saya bilang permainan akhiri. Bisa lah kelas. Nanti pas Oke semuanya. Sudah siap. Ya, Ini kalau belum mana? Saya bilang permainan dimulai. Saya bilang pegang kepala. Saya bilang pegang hidung. Saya bilang pegang dagu. Saya bilang pegang telinga. Saya bilang permainan selesai. oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih Bapak Gu. Alhamdulillah mungkin cukup di sini aja dulu permainan kita. Semoga game sederhana tadi membawa kesegaran buat kita semua. Salah satu sebenarnya game tadi adalah berkaitan dengan pembelajaran abad 21 yang berkaitan dengan materi sebenarnya masuk ke materi nih. Pembelajaran abad 21 bahwa pembelajaran abad 21 itu adalah ada namanya kolaborasi. Rasanya Ulun tidak perlu lagi menjelaskan kepada Bapak Ibu karena Ulun yakin Bapak Ibu sudah sangat menguasai dan sangat mengetahui apa aja itu pembelajaran abad 21, bagaimana karakteristiknya, bagaimana guru pembelajar abad 21 itu apa aja karakteristiknya. Tapi di sini tidak salahnya kalau kita sama-sama kita mengulang-ulang lagi. Bapak Agustino, coba Bapak Agus, share screen Bapak. Pak Agus, tempulu karena pian memakai laptop, coba kita share screen. Tombolnya ada di bagian bawah, ada tulisannya share screen. Share screen. Suara pian masih termute, coba hidupkan dulu. Pian aja langsung Pak, yang mana majar kawanan. Karena Ulun kadang melajari, kita sama-sama belajar, Pak. Makanya kita sambil langsung praktek, karena di sini ada juga yang belum atau pertama kali menggunakan Zoom sambil menyelam minum air, kita langsung praktek saja. Bagian bawah Bapak ada melihat share screen. Bahan yang ditampilkan itu apa Pak? Tadi kan ada Ulun bagikan di grup WA file pembelajaran abad 21. Oh, pembelajaran abad 21. Oke. Screen? Share screen dulu. Ya, screen. Mbak itu Sudah? bentar Pak. Iya. Ini ada penjelasan. Bentar Pak lah. Sudah apa-apa, Pak. Santai. Ya. Anu duamnya Ansarawin terpantul ke situ ya. Film pindah. Suaranya bagus. Belajar bagaimana menjadi berkembang berkaitan dengan karakternya, menjadi pribadi. Sambil menunggu Pak Agustino share screen, mungkin ada yang mau berbagi nih sebenarnya apa sih pembelajaran abad 21 itu? Ini Pak. Ya, coba Pak Agus. Nah, mantap. Sudah kelihatan. ya sudahkah? Ya. Oke. Seperti ini ya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan Zoom nanti barangkali ada yang mau menggunakan Zoom-nya dengan bersama anak-anak, kita gunakan tombol share screen ada di tombol bagian bawah.
Nah, di sini sudah ditampilkan oleh Pak Agus. Nama materinya pembelajaran abad 21. Kita masih ingat dulu waktu duduk di bangku sekolah, mungkin masih di bawah tahun 2000-an. Belum bisa disebut abad 21 ya. Di bawah tahun 2000-an. Di mana kita pembelajaran zaman itu sangat sulit mencari materi, kemudian kita sistemnya teacher centered istilahnya lah, terpusat kepada guru. Kemudian sistem pembelajarannya guru banyak berceramah dan siswa mendengarkan. Bahkan biasanya juga kita sering diajarkan guru mendiktikan materi, kemudian siswa ada juga setelah selesai mencatat diberikan tugas mengerjakan masing-masing, bahkan dijadikan PR kerja kelompok. Itu adalah gambaran pembelajaran kita pada zaman dahulu. Nah, saat ini digaung-gaungkan ada namanya istilah pembelajaran abad 21. Sebenarnya apa sih abad 21 itu? Pembelajaran abad 21 intinya adalah dia berusaha merubah kurikulum yang dahulunya menggunakan teacher centered atau terpusat pada guru, kemudian dia ingin merubah menjadi student centered atau terpusat kepada siswa. Jadi pembelajaran itu tidak hanya guru yang banyak bicara, tapi bagaimana cara melibatkan siswa, bagaimana membuat siswa berkolaborasi, bagaimana membuat siswa bekerja sama, saling berkomunikasi, intinya seperti itu. Nah, untuk ini ulun sudah sangat yakin kepada Bapak Ibu, ini bukan hal barang baru lagi, karena ulun yakin Bapak Ibu yang senior ini sudah menggunakan sistem seperti ini. Nah, bisa di stop share screen-nya Bapak Agus? Ulun mau membagikan sebuah Google Docs. Nanti ulun kirimkan di grup WA ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ulun ke sana bulan. Mana terpantul suara pian ke sini. Ulun nyalain mikrofon. Sama pula. Tepan. Ulun siang aja ujung. Sebentar, ulun bikinkan dulu. Ulun share screen ya, Bapak Ibu ya. Bisakah terlihat tampilan layar ulun? Bisa terlihat Bapak Ibu? Iya, bisa. Alhamdulillah. Ulun mau bagikan sebuah Google Docs kepada Bapak Ibu. Ulun kirimkan ke grup WA. Maaf Bapak Upik, tiba-tiba WP-nya mati, kata Ibu Dewi. Iya Bu, tidak apa-apa. Nih ulun kirimkan link di grup WA. Silakan Bapak Ibu coba klik link yang ulun bagikan tadi. Yang link ulun bagikan di grup WA, silakan Bapak Ibu klik seperti ini. Nah, sudah Bapak Ibu? Bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop. Ulun minta Bapak Ibu kalau sudah membuka filenya itu ketikkan nama Ibu, Bapak Ibu di situ. Misalnya seperti ulun, Taufik Junaidi. Nah, seperti itu. Bapak Ibu bisa klik enter. Nah, silakan Bapak ketik
Nah, di situ ada yang masuk sudah, ulun lihat. Kalau ada kita membentuk seorang akan hilang karena kita hadir. Kalau mereka apa ilmunya itu dari Ada yang bisa masuk? Caranya ulun ulangi, Bapak Ibu klik link yang ada di grup WA yang ulun bagikan. Kemudian tinggal klik saja, nanti diarahkan masuk ke Google Docs. Kemudian Bapak Ibu tes, tuliskan nama Bapak Ibu di sini. Bapak Agustino bisa masuk? Belum bisa, Pak. Belum? Ya, Menggunakan apa, Pak? HP? menggunakan HP dulu, Mas. Oh ya. Install aplikasi dulu. Padahal di HP, di laptop sudah bisa, Pak. Langsung aja klik. Nggak mau, Pak. Oh ya, oke. Kemudian nanti coba tes, Bapak tulis juga misalnya nama sekolah, misalnya SD Negeri 1 Ilir Muara. Bapak tulis saja di bawahnya. Bisakah masuk, Bu Dewi? Nah, ada yang masuk sudah. Siapa ini? Ada yang berhasil masuk? Dia pakai lagi nih, Pak. Ditulis ya namanya ya, Pak. Oke, coba Ibu tulis nama Ibu dan nama sekolah, misalkan. Bagaimana menampilkan ini di HP? Nggak usah Di HP tinggal klik saja linknya, Bu. Nanti akan diarahkan masuk ke Google Docs-nya. Biasanya menginstal dulu. Nah, Ibu Dewi sudah berhasil nih, masuk nih. Kok di tangan? Rupanya ada yang menghapus nama ulun nih. Pak Taufik. Ya, Bu. Ini kayak apa caranya menampilkan bila di HP? Tinggal klik linknya aja, Bu. Klik linknya. Oke, nanti dia diarahkan menginstal. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Ulun contohkan lagi lah. Seperti ini. Pian. Klik linknya. Ini kan ada link ulun bagikan di grup kelas 4. Nah, dan klik. Nah, seperti itu. Oh, berarti kita harus ke WA dulu, Pak? Enggak, ke WA dulu. Yang di grup kelas 4 itu lah. Enggak. Nah, ini sudah masuk Ibu Yulete nih. Ibu Yulete sudah masuk. Bapak Ibu jangan takut, coba aja langsung ketik. Jangan takut salah, kita di sini coba-coba sambil belajar. Yang pasti jangan menghapus tulisan temannya lah, Bapak Ibu. Ini punya Ibu siapa ini? Ibu Yulesta naik. Nah, ulun bantu enter lah supaya ke bawah. Nah. Oke. Ya, Ibu. Ini Setelah buka WA terus ada ini kayak apa lagi? ada apa, Bu? Ini kayak apa? Masuknya kan sudah dibuka di WA, diklik linknya. Oke, sudah.
Terus muncul edit dengan apa itu? API dokumen, Ya. aplikasi dokumen, Betul. Klik itu. ya. Oke. Terus yang diklik apa? Gunakan aplikasi. Oke, gunakan aplikasi. Coba Pak. Nah, Pak Agustino sudah, Ibu Yulete sudah, Ibu Dewi sudah. Ayo, yang lain lagi ada berapa orang belum nih? Yang muncul video, Pak. Video. Semestinya aplikasi, Bu. Kembali dulu lah. Coba kembali dulu. Santai aja, Bu lah. Kita kada dikejar waktu juga. Pembelajaran abad 21. Siap. Bisa, Bu, Umi? Ya, Bisa? belum lagi. Bu, Ibu share screen, Bu. Nah, Ibu share screen jadi kita bisa melihat apa yang Ibu tampilkan di HP-nya. Coba Ibu masuk ke Zoom dulu. Kemudian klik share screen. Coba yang pertama siapa namanya? Bisa, Ibu Mi? Siapa narasumbernya yang pertama kemarin? Bisa, Ibu Mi? Nah, itu ada di grup WA yang dibagikan Ibu Tia Wulan. Perlina. Siapa? Tia Perlina. Nah, Ya. ada Ibu Wulan membagikan di grup itu Ini aplikasinya sudah Google Dokumen. kembali, Pak Taufik. Tia Perlina VVI. Per 5. Bisa, Bu? Ya. Arfa Azikin. Ya. Bujur. Ya, Disdik. Tidak apa-apa Bapak Ibu jika ada kendala belum bisa masuk ke Google Dokumennya, itu hal wajar karena mungkin ada yang pertama kali. Nah, ini maksud saya mengajak Bapak Ibu menuliskan nama dan asal sekolah di sini adalah salah satu contoh kolaborasi yang bisa Bapak Ibu lakukan nantinya misalnya di sekolah, karena menuntut tadi pembelajaran abad 21 kan harus adanya kolaborasi, kemudian implementasinya salah satunya adalah bisa dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Sekalian Ulun mau menginformasikan ini adalah salah satu pemanfaatan akun belajar ID. Nah, di sekolah kata belum maksimal guru-guru menggunakan akun belajar ID ini. Padahal pemerintah sudah berikan akun belajar ID secara gratis. Yang mana akun belajar ID ini sebenarnya adalah akun premium atau berbayar. Dan hanya dibagikan kepada guru secara gratis. Nah, tapi sayangnya guru-guru sekolah belum memanfaatkan akun ini seperti media Google Docs, kemudian media Google Documents, media Google Slide, semuanya itu padahal bisa kita kolaborasikan dengan peserta didik. Salah satunya tadi seperti itu yang ulun contohkan tadi, yang mana masing-masing Bapak Ibu nih menuliskan nama, kemudian menuliskan tempat sekolah seperti ini. Nah, dengan demikian semestinya pembelajaran abad 21 itu terpenuhi di kelas kita masing-masing seandainya kita mau memanfaatkan akun belajar ID ini untuk dalam pembelajaran. Kemudian konsep pembelajaran abad 21 yang kedua ada namanya creativity atau inovasi
kreativitas. Nah, sayangnya seperti kita tahu, peserta didik kita itu kebanyakan terbelenggu di dalam kelas kita. Terbelenggu dalam artian dia hanya mengikuti prosedur. Misalnya begini, datang ke sekolah, kita bagikan materi, dia belajar mengerjakan tugas. Kemudian hal seperti itu dilakukan dalam setiap hari. Nah, ada baiknya dalam pembelajaran abad 21 kita terapkan konsep pembelajaran abad 21 ini, creativity itu jangan terlalu kita kekang. Jadi siswa itu kita ajak dalam out the box, maksudnya istilahnya out the box. Misalnya kita mengajak mereka untuk membuat apa gitu, nah. Misalnya sebuah proyek. Nah, proyeknya itu bisa juga kita manfaatkan tadi menggunakan akun belajar ID ini. Misalnya Bapak Ibu mengadakan proyek membuat gambar bangunan. Gambar bangunan dikerjakan secara berkelompok. Atau siswanya mau Bapak Ibu ajak membuat sebuah berita misalnya, berita sederhana misalnya. Nah, menggunakan Google Dokumen ini bisa digunakan peserta didik hanya mengerjakan dari rumah masing-masing. Misalnya nih ada satu kelompok terdiri 4 orang. Misalnya di sini ada nama ulun Taufik misalnya kan. Kemudian ada Ibu Sartika Dewi. Kemudian ada Ibu Yulete misalnya kan. Kemudian ada Pak Agustino. Nah, ini satu kelompok nih misalnya. Semestinya kita bisa maksimalkan ini. Misalnya kita mau memberikan tugas membuat berita sederhana. Caranya bagaimana agar tercapai konsep pembelajaran abad 21? Ada critical thinking-nya, ada creativity-nya, ada kolaborasinya, ada komunikasinya. Salah satunya dengan cara ini. Misalnya ulun Taufik ditugaskan di kelompok itu mencarikan mengonsep judul misalnya, judul temanya apa misalnya tugas ulun mencari berita tentang penemuan terbaru misalnya. Kemudian Ibu Sartika Dewi apa tugasnya? Tugasnya Ibu Sartika misalnya disuruh mencari informasi terbaru dari internet. Nah, Ibu Dewi mencari di internet termasuk mencari gambarnya misalnya nih Ibu Dewi mencari di internet gambar penemuan terbaru. Nah di sini kan banyak gambar-gambar nih. Misalnya Ibu Dewi nih mau ini, ini ada mobil misalkan. Ini bisa langsung kita ambil. Bisa kita foto langsung, misalnya seperti ini. Copy, tempel di sini Bapak Ibu. Nah, ini tidak hanya terbuka di tempat saya saja, di tempat Ibu Dewi, di tempat Bu Umi, di tempat Pak Agus juga tampilannya sama seperti ini kan. Nah, kemudian nanti misalnya tugasnya Pak Agus misalnya. Pak Agus tugasnya nanti membuat kalimatnya misalnya. Konsep sementara kalimatnya bagaimana misalnya kalimatnya hari ini ada penemuan terbaru dari perusahaan bla 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 apa misalnya AAA misalnya. Nah, kemudian di sini bisa juga teman yang lain membantu menambahkan kalimatnya misalnya apa gitu. Nah, jadi ada terjalin kolaborasi di sini. Tidak hanya satu orang yang bekerja, sama-sama saling bekerja, saling membantu sehingga terjadi namanya kolaborasi atau sama terjalin komunikasi. Begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti ini yang bisa ulun sampaikan yang berkaitan dengan konsep pembelajaran abad 21. Selebihnya nanti Bapak Ibu bisa sambil baca-baca lagi nanti materi yang ulun bagikan di grup. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan Bapak Ibu tanyakan. Sebelum ulun sambung ke materi kedua, ada namanya materi kedua adalah berkaitan dengan HOTS.
anjing orang asalnya apa tapi kan padahal orang asalnya ya anjingnya. Nah, tapi tetap itu tahu kan sebenarnya orangnya. Nah, pikir kritis. Solusinya harus Sepertinya tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu lah. Berarti di rumah kalau beliau Antara dua nih, antara dua sudah paham atau memang kada mengerti? oh kalau masak anaknya aturan kalau dipasangnya di boleh lah mana belum masuk ada yang belum dan masuk. Selanjutnya ulun minta Ibu Dewi, bisa Ibu Dewi berbagi layar Bu? Bisa Ibu Dewi berbagi layar? Dan itu Pak caranya ulun belum paham Pak. Nah, itu makanya kita langsung praktik aja. Tinggi. Iya bisa Pak. Menggunakan laptop kan ya? Ada laptop Pak, menggunakan HP juga Pak. Di laptopnya terhubung WA lah. Terhubung Pak. Nah, kalau kayak itu kita menggunakan laptop aja. Silakan Ibu lihat bagian bawah ada namanya share screen. Tapi sudah Ibu download loh filenya tadi. Yang mana Pak? Yang file ulun bagikan di grup tadi. Materi HOTS. Iya, sudah. Nah, pian buka itu dulu. Kemudian pian share screen. Kita takutannya pian membuka WA terbaca. WA rahasia wae. Kada Pak. WA rahasia. Yang inilah Pak lah. Ya pian share screen dulu. Habis itu, Pak? Kami kadang melihat pian share screen dulu. Gimana itu Pak? Di bawah, di samping tulisan chat itu ada tulisannya share screen. Di samping chat. Ini. Tinggi. Habis itu Pak? Iya, klik itu. Tinggi. Share ya Pak? Gitu kok Pak? Iya, klik share. Nah, mantap. Coba Ibu buka yang file downloadan tadi, Bu. Yang di anu tadi ya Pak? Yang pian bagi di WA ya Pak? Enggak, Bu. Dibuka gitu ya Pak? Yang di atas lagi, Bu. Di atas. Yang mana Pak? Bukan itu. Yang di atas tadi. Ini latihan abad 21. Sebelumnya Bapak Ibu sudah terbiasa lah belajar menggunakan Zoom dengan siswanya. Kalau di Sarangpiung Pak, mungkin karena jaringan, nah itu agak susah kalau kami menggunakan Zoom. Nggih. Nggih. Sama aja kita, Bu. Nggih. Nah, itu. Yang mana ya, Pak? Ada lembar kerja materi modul. Ini ya, Pak. Ya. Nggih, itu download sama yang materi modul HOTS. Itu download juga. Ya. Oh, pian menggunakan anu kah, Bu? Menggunakan Mozilla kah? Nggih. Nah, di, itu. Di anunya memang nggih. Klik itu, Bu, open file. Yang di atas kanan. Yang materi modul dulu, Bu. Ini ya, Pak lah. Nggih, klik itu.
Iya. Situ dulu, Bu, stop. Nggih. Naik sedikit ke atas. Ya, iya, sip. Nah, Bapak Ibu, ulun mau memberikan penguatan sedikit di sini mengenai pembelajaran HOTS. Kenapa sebenarnya kita pembelajaran ini diarahkan kepada HOTS atau High Order Thinking Skill? Barangkali Bapak Ibu ada yang mau mengutarakan atau menyampaikan pendapatnya, silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Agus kah? Kenapa sih kita harus belajar menggunakan HOTS? Dan apa hubungannya nanti dengan peningkatan AKM kita? Karena POP ini kan fokusnya kepada peningkatan kualitas kompetensi guru. Lalu kenapa, apa hubungan dengan HOTS dan apa hubungannya nanti dengan AKM? Sepertinya kalau sepintas tidak penting-penting amat sebenarnya HOTS ini, ya kan Bapak Ibu? Kalau sepintas kita melihat HOTS ini adalah pertanyaan yang menyusahkan, pertanyaan yang sulit katanya. Padahal sebenarnya tidak. HOTS itu adalah tidak selalu sulit. Sebenarnya fokusnya itu adalah mengarahkan kepada keterampilan berpikir 3T. Nah, cuman permasalahannya di lapangan adalah ketika membuat soal langsung menggunakan soal HOTS, tapi pembelajarannya tidak HOTS. Nah, itu yang jadi permasalahannya kita selama ini. Ada miss-nya. Itu selain permasalahan di kelas-kelas itu hanya menggunakan pembelajaran LOTS. Padahal juga kita yang salah itu memberi soal-soal HOTS, tapi kita pembelajaran tidak HOTS. Itu yang jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Sistem berpikir atau kognitif anak itu kan ada tingkatannya. Mulai dari C1, C2, C3, C4, hingga C6. Yang mana dimulai C1 adalah mulai dari mengingat, kemudian menerapkan, memahami, yang ketiga menerapkan. Itu yang LOTS-nya kan, Low Order Thinking Skill. Lalu masuk ke ranah HOTS-nya, yaitu mengevaluasi, menganalisis, mengevaluasi, baru mengkreasi. Nah, yang permasalahannya, hal yang sederhana, contoh kita mengajak siswa langsung ke tingkat HOTS-nya nih, mengkreasi. Contoh, anak-anak, tolong hari ini kita pian-pian bikin puisi misalnya. Apa yang terjadi ketika bikin puisi? Semua rata-ratanya bagaimana pengalaman Bapak Ibu? Ketika dia membuat puisi. Apakah langsung bisa mengerjakan? Apakah langsung bisa membuat sendiri? Tidak. Nah, rata-rata kan tidak bisa kan? Nah, karena proses kognitif mereka itu tidak kita sampaikan mulai dari C1. Pertama, C1 kan dari mengingat. Sebenarnya apa sih puisi itu? Puisi itu bagaimana sih? Kemudian bagaimana membuatnya? Masuk ke C2, dia baru bisa memahami. Kemudian setelah memahami, kita mengajak mereka, ayo nih, bikin. Bebas aja, bikin puisinya. Nah, itu masuk ke C3. Nah, selanjutnya, setelah dia membuat puisi, kita semestinya memberikan refleksi kepada mereka. Oh, ini bukan puisi, ini masuk ke pantun misalnya. Oh, puisinya ini terlalu panjang. Semestinya kita memberikan biar meskipun membuat kalimatnya pendek, yang penting memiliki makna. Nah, itu kita memberikan refleksi pada mereka sehingga dia bisa mengevaluasi. Kemudian hasil kerja mereka satu kelas kita tampilkan, misalkan kita lihatkan kepada mereka, ayo nak tampilkan puisi kalian masing-masing.
Misalnya kita bagikan ke dalam Google Docs seperti tadi, masing-masing mengupload, sehingga semua satu kelas bisa melihat karya temannya nih. Ada karya Pak Agus misalnya, judul puisinya Ibu misalnya, dengan kalimatnya ada 4 kalimat. Kemudian Ibu Dewi ada mengupload puisi judulnya Sekolah misalnya. Ibu Umi Suryati misalnya mengupload puisi tentang pandemi COVID-19. Nah, dengan seperti itu kan teman satu kelas bisa melihat, oh, puisi temanku ini ternyata bagus sekali. Dia bisa menganalisis, membandingkan dengan milik dia sendiri. Oh, ternyata kurangnya punyaku ini adalah kalimatnya satu, misalnya tidak memiliki makna sama sekali. Artinya anak sudah memasuki ke ranah evaluasi. Nah, setelah ini barulah kita bisa tuntut untuk mencipta atau ke C6 HOTS. Nah, jadi mungkin seperti itu miskonsepsinya pembelajaran kita di kelas. Tapi ulun tidak menjas ke Bapak Ibu lah. Ini hanya kita materi ya. Ulun hanya menyampaikan materi mengenai high order thinking skill. Tapi ulun percaya Bapak Ibu ada guru-guru hebat yang pembelajarnya sudah sangat bermakna di kelasnya, sudah bisa menerapkan HOTS setiap pembelajaran. Nah, Bapak Ibu Dewi bisa geser ke bawah? Bisa, nggih. Pada bagian taksonomi. Nanti ini berkaitan dengan tugas Gimana ya, LK. Pak? Lagi ke bawah taksonomi. Lagi ya, Pak? Oke, terus Bu. Ada nanti poin taksonomi. Nah, bawah lagi ya, Pak? Ini sepertinya. Lagi ke bawah. Bawah. Ya, itu kelebihan tadi. Nah, itu taksonomi. Iya. Ini ya, Pak? Oke, betul, Bu. Nah, permasalahan kedua, dalam pembuatan soal, kita rata-rata kebingungan sebenarnya bagaimana sih membuat soal yang HOTS itu. Nah, padahal kan sebenarnya ada sudah patokannya atau taksonominya. Yang paling terkenal itu ada taksonomi Bloom, yang kemudian disempurnakan oleh HP kalau nggak salah pada tahun 2000. Nah, itu menjadi ada 3 dimensi. Yang pertama dimensi sikap, kemudian dimensi kognitif, dan dimensi psikomotorik. Nah, di sini kalau kita geser ke bawah, Ibu Dewi nanti akan menemukan 3 macam taksonomi tadi. Untuk pembuatan soal, semestinya kita tinggal mengacu pada taksonomi ini. Misalnya, jika ingin membuat soal yang HOTS, berarti kita lihat KKO-nya. KKO-nya di C3 sampai C4 sampai C6. Yang mana ya, Pak? Nah, yaitu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini ada ranah afektif. Geser lagi ke bawah. Ini afektif. Nah, ini ranah psikomotoriknya. Rasa ulun, Bapak Ibu kada perlu lagi, sudah ulun sampaikan ini, sudah memahami betul. Kada perlu lagi, karena sudah gawian Bapak Ibu setiap hari sebenarnya ini. Nah, geser lagi ke bawah, Bu. Terus. Nah, stop. Nah, ini contoh LK. Kelebihan, Bu. Kelebihan yang tadi. Contoh LK tadi. Yang mana ya, Pak? Ke atas tadi, ke atas. Ya, stop. Nah, itu. Iya, ini, Bu. Analisis bahasa Indonesia. Geser sedikit ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi kan ulun ada membagikan di grup WA. LK atau lembur kerja menganalisis soal HOTS. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa mencontoh seperti ini. Ulun stop lah, share screen pian lah. Ibu Dewi. Silakan stop dulu, Bu.
Bisa terlihat kah penyulun? Ya, nggih. Nah, di situ ada LK yang ulun bagikan. Nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan masing-masing ya. Nah, ini di sini ada analisis KD mata pelajaran. Yang bagian A, kemudian ada indikatornya. Ini mudah aja Bapak Ibu. Kemudian nanti ada tugas membuat soal. Nah, untuk analisis mata pelajaran, untuk sebelum masuk ke sini, ulun sarankan Bapak Ibu sudah memiliki RPP dulu. Cari salah satu RPP Bapak Ibu yang nanti kita gunakan sampai akhir pelatihan. Ini ulun contohkanlah RPP 5. Nah, ini Di contohnya. tempat saya tidak bisa terlihat, Pak. Oh, belum ya, Bu? Tidak ada terlihat. Ini sudah terlihat, Bu? Belum. Kalau di tempat Pak Gus bisa terlihat sama Bu Dewi? Saya lihat, Pak. Oke. Tidak apa-apa, Bu, Ibu Umi, nanti ada rekamannya ulun bagikan. Bisa nanti Ibu lihat lagi rekamannya. Nah, di sini contoh RPP supaya kita mudah aja mengerjakannya, Bapak Ibu lah. Contoh di sini RPP kelas 4 tema 1. Nah, kita buka lagi RK-nya tadi kan. Nah, di sini kan RK-nya diminta apa nih? Apa nih Pak Agus? Analisis KD Pak Agus ya? Ya, minta analisis KD. Kita buka aja tadi RPP kita. KD-nya mana? Ini KD-nya, ya kan? Nah, ini KD-nya. Di sini ada yang 31, ada yang 41. 31 kan pengetahuan. Terserah mau ambil yang 31 yang pengetahuan atau yang 41 ini. Terserah aja. Kita contoh ambil yang 31 yang pengetahuan. Kita copy saja ke LK-nya tadi. Nah, kita copy di sini. Nah, Bapak Ibu. Ini 31-nya kita pindahkan. 31-nya kita pindahkan ke sini 31. Nah, dah selesai. Selesai dah. Kemudian ranah kognitifnya. Bagaimana cara menentukannya? Ah, ini mudah aja Bapak Ibu, sudah diurut kepala. Ini menunjukkan. Menunjukkan itu kira-kira masuk ke C1 atau sampai C6, C2, C3 atau C6, Bu. Menunjukkan. Kita tulis dulu menunjukkan. Ini kan KKO-nya menunjukkan. Kita ketik menunjukkan. Nah, ini masuk C1, C2, C3, C4 atau C5, C6 Bapak Ibu, kira-kira. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kan sudah ada disediakan. Nah, ini. Kognitifnya. Masuk apa menunjukkan itu? Apakah di sini ada yang sesuai di C1? Apakah ada di sini menunjukkan? Atau di sini? Menunjukkan. Kalau tidak ada ketemu di sini Bapak Ibu, kita kira-kira aja. Kira-kira menunjukkan itu termasuk mengingatkah, memahamikah, menerapkan, atau menganalisis kira-kira Bapak Ibu. Menunjukkan. Kira-kira menerapkan Bapak Ibu lah. Berarti masuk. Menerapkan kayaknya Pak lah. Ini berarti C3 lah. Kita copy aja C3. C3. Kita masukkan ke sini. Nah, sudah selesai. Ranah kognitifnya. Kita isi yang ini aja karena ranah kognitif. Nah, kemudian kalau yang tadi, yang 41 tadi kan psikomotorik. Berarti di sini kita pindahkan. Nah, berarti kalau psikomotorik kan 4.1. Berarti di sini mengisinya nanti. Silahkan Bapak Ibu masuk psikomotorik nih masuk apa? Nah, sama aja. Sama aja caranya mengisi di sini. Di sini kalau di sini kita kosong aja, di sini kita kosong. Dah selesai Bapak Ibu. Nah, bagaimana indikator? Indikator sama, mudah saja. Kita buka lagi RPP-nya. Nah, RPP ada di sini sudah indikator. Makanya lo langsung mengarahkan kopian ke RPP aja supaya mudah mencarinya. Copy lagi indikatornya Bapak Ibu. Copy, pindah ke sini. Paste. Nah, kemudian kita pindahkan 3.1-nya. Kita pindahkan ke sini Bapak Ibu. Nah, selesai. Ranah kognitif
mengidentifikasi. Cobalah Ibu mengidentifikasi masuk apa yuk? C berapa kira-kira? Kita buka lagi KKO-nya. Mengidentifikasi. Masuk mana itu? C berapa, Bu Dewi? Mengidentifikasi. C berapa itu ya? Menganalisis ya? Menganalisis, Pak. C4. Oke. C4. Berarti copy lagi di sini. Nah, C4. Tapi ketik dulu mengidentifikasi. Mengidentifikasi sama dengan C4. Dah selesai sampai di sini. Gitu aja tugasnya Bapak Ibu. Sudah selesai. Lalu di bawah ini kan ada disuruh membuat soal nih. Membuat soal. Jangan khawatir, pokoknya jangan pusing. Sudah tersedia Bapak Ibu contoh-contohnya. Kalau kita berpatokan mencari KKO, mencari struktur soal itu kadang kita kesulitan. Supaya mudahnya bagaimana? Mudahnya begini aja. Kita lihat di sini sudah tersedia contoh-contoh soal. Nah, sudah ada Bapak Ibu tersedia soalnya di sini contohnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing lagi. Nah, bagian bawah geser. Nah, ini sudah ada contoh soalnya. Misalnya mau soal bikin yang C5 atau C4 deh misalnya. C4 nih header order thinking skill HOTS misalnya. Kan menganalisis. Kita lihat aja contohnya apa yang terjadi ketika salah satu bagian tubuh tidak berfungsi. Nah, sudah. Kira-kira kalau kita implementasikan ke soal ini kan mengenai apa ini? Mengenai paragraf. Nah, misalnya kita bikin yang soal C4. Apa yang terjadi jika misalnya, mengenai paragraf apa ya misalnya tanya. Apa yang terjadi jika kita tidak memahami arti paragraf kurang pas kalimatnya. Apa yang terjadi jika tidak ada kalimat utama dalam paragraf. Nah, misalnya seperti itulah. Sudah jadi Bapak Ibu soal C4. Mudah kan? Pokoknya seperti itu ya. Tinggal lihat di sini. Ada sudah disediakan contoh soalnya. Tinggal kita implementasikan aja. Pertanyaannya yang mirip seperti apa ini? Implementasikan dengan indikator dan analisis mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Soalnya kalau Bapak Ibu malas membuat 5 soal kadusah digawe, yang penting ada satu aja sudah selesai Bapak Ibu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, ini nanti yang RPP yang Bapak Ibu pilih, yang ini tadi, ingatlah ini disimpan Bapak Ibu, disimpan sampai terakhir. Nanti hingga akhir kita harapkan jadi satu RPP yang sudah lengkap. Pembelajaran hotnya sudah, pembelajaran abad 21-nya sudah, pokoknya sudah masuk di sini numerasi dan literasinya. Nanti kita bisa share hasil pekerjaan Bapak Ibu. Nah, ini tadi kan di sini masih menggunakan sistem yang lama ini indikatornya. Nah, nanti kita hapus saja Bapak Ibu. Kita ganti dengan yang ini. Nah, kita ganti nanti dengan yang ini. Nah, copy, pindahkan ke sini. Boleh tidak dihapus, boleh ditambahkan, boleh dihapus, boleh ditambahkan, terserah, tidak masalah. Ini hanya opsional saja, boleh ditambahkan seperti ini, boleh dihapus yang contoh yang format yang dulu tidak masalah. Yang penting nanti ditambahkan saja ke sini. Ini fungsinya Pak, fungsinya agar kita bisa langsung analisis. Oh, ini KD-nya nih sudah C3 nih. Untuk psikomotriknya nih C4 nih. P4 misalnya nih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Indikatornya juga sudah C4. Jadi kita sudah tahu arah pembelajaran RPP kita. Oh, sudah mengarah ke HOTS. Dengan begitu, pembelajaran kita lebih terarah. Sesuai dengan pembelajaran abad 21 yang mengutamakan pembelajaran HOTS. Jadi demikian Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Dari 9:30, 11, pas 1 jam setengah. Pas 1 jam setengah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri.
setelah selesai mengerjakan LK ini nanti semestinya Bapak Ibu mengupload ke LMS. Nah, sayangnya karena LMS belum bisa dibuka, nanti ulun jelaskan pada pertemuan akan datang aja. Pak Taufik, selamat siang. Oke, Bu, selamat siang. Apakah dalam mengerjakan tugas skena itu kita RPP-nya baulas masing-masing kayak itu? RPP inggih masing-masing aja. RPP yang ada aja Bu Ipin pakai. RPP Iya, mata yang pelajarannya terserah gitu. inggih bebas, Bu, karena masalah. Oh. Pokoknya Pian jangan terbebani intinya, jangan terbebani dalam pelatihan kita. Pian mendownload gen kada apa-apa, Bu. Iya. Terus itu kalau kita sudah tuntun, kita upload, itu ada batasan waktu, harus hari ini kah kayak apa? Kalau lawan ulun kada ulun batasi, yang penting Pian kena semuanya mengupload sebelum hari Kamis. Oh, iya. Oke. Yang penting batas akhir hari Kamis Pian mengupload. Okay. Lawan LMS kan kita belum ada juga nih. Ulun sudah berapa hari meminta ke pusat sampai sekarang kada diberi, Bu. Bingung juga kita. Oke, anu lagi Pak Taufik. Absen ini apa? Kisahnya nih hari ini memang belum ada. Absen itu juga di LMS semestinya. Oh, iya. Okay. Karena belum ada LMS-nya, kita tabung dulu absen Pian. Absennya ditabung aja. Okay. Sedikit mengulas yang tadi bisa Pak Taufik minta waktu? Sangat boleh, sangat bisa, Bu. Nggih, ulun hendak betakun, mungkin kawan-kawan ada yang bisa berbagi pengalaman. Ini ya. mengenai Nah, ini senang nih mendengar nih. mengenai pembelajaran HOTS tadi. Okay. Itu kan pertanyaan yang pertama dulu. Apakah pembelajaran HOTS itu hanya diterapkan pada tingkat kelas atas atau dari kelas 4, 5, 6 saja? Itu pertanyaannya. Ya sedikit ulun nak berbagi ke ini. Itu kan istilahnya ada sistem baru yang mau dikenalkan ke anak, ke siswa nih. Kemudian kalau memang itu diterapkan dimulai dari kelas tinggi, dari 4, 5, 6, padahal itu kan sesuatu pembelajaran itu kan untuk sesuatu pembiasaan itu kan perlu diterapkan dari kelas rendah dulu, gitu. Karena kalau memang langsung diterapkan di kelas 4, 5, 6 kayak kekanakan tuh kayak apa gitu loh. Itu untuk mengarahkan ke pembelajaran HOTS tadi. Karena seperti yang Pak Taufik sampaikan tadi, di situ kan ada istilah mengingat, memahami, menerapkan. Nah, itu kan kalau hal itu hanya diterapkan di kelas tinggi, menurut ulun ya sesuai yang ada di lapangan juga ya agak aneh juga. Alangkah anehnya kalau memang sedikit-sedikit diterapkan dari kelas rendah, karena itu menjadi satu pembiasaan. Mungkin itu bisa kawan-kawan bisa mungkin beri masukan atau kayak apa, karena kalau sudah kita teori kita pelajari, kita ke lapangan itu kadang-kadang memang jauh berbeda tuh Kak yang kita hadapi di lapangan gitu loh. Apalagi dengan daya serap anak-anak dengan latar bermacam-macam latar yang berbeda gitu. Kita kadang bisa menerapkan sesuatu yang sifatnya dadakan gitu loh. Mungkin minta pendapatnya aja kayak apa solusinya. Makasih. Silakan Ibu, barangkali ada yang mau menanggapi. Ibu Mi nih, Ibu Mi kayaknya nih. Ayo Bu Mi. Jadi bagian mau ini dulu aja, tanpa ada. Ulun ada juga di rumah. Jadi lu udah ngopi apa? Ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? Mungkin dari Pak Gus, silakan Pak Gus. Tadi ya pertanyaan Ibu Yuliate. Ini bilangnya Yuliate lah Bu, atau panggilannya Yuli aja Bu? Kalau panggil Bu Yuli aja boleh. Yuliate itu nama panjang aja Pak. Oh, okay.
Ulun kesulitan menyebutkan Julieta ya. Bu Yuli aja boleh. Oke. Tadi pertanyaan Ibu kan mengenai HOTS. Apakah dari kelas tinggi saja? Apakah tidak bagusnya dimulai dari kelas rendah? Nah, ini berarti masuk ke pendapat lah Bapak Ibu lah. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan masukan atau pendapatnya. Silakan. Kita di sini sharing aja Bapak Ibu, santai aja. Ulun kada memberi nilai merah Bang kepada pian. Berbagi aja Pak, berbagi aja. Karena kan pernah juga diterapkan di lapangan nih mengenai C1 dan sampai C6 itu kan. Kebetulan yang ulun temukan tuh untuk pembelajaran HOTS itu kan pembelajaran tingkat tinggi nih. Kalau mungkin di perkotaan itu hal yang biasa, kalau kita di desa nih kan untuk menerapkan itu memang banyak kendala. Contohnya aja, misalnya di pedesaan itu anak-anak itu untuk mengeluarkan pendapat itu aja percaya dirinya agak kurang gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba kita terapkan di kelas 4 dengan pembelajaran HOTS ini perlu digali lagi, harus dicari solusi lagi gitu loh. Siapa tahu di sekolah lain ada yang istilahnya lebih mudah, itu yang ulun harapkan bisa berbagi solusinya tuh kayak apa gitu nah. Boleh ulun menjawab lah, Bu? Nggih, silahkan Pak nggih. HOTS ini mungkin perlu kita verifikasi kita ralat sedikit kata-katanya. HOTS ini bukan yang sebutkan pembelajaran pola tinggi. Pikirnya memang ke pola pikir yang lebih tinggi lah. Kayak gitu misalnya. Nah, ulun perlu ralat itu, Bu. Sebenarnya HOTS ini bukannya pembelajarannya tingkat tinggi, bukan. Tapi pembelajarannya berpikir, Bu. Berpikirnya tingkat tinggi. Beda, Bu lah. Walaupun di kelas rendah bisa kita terapkan berpikirnya tingkat tinggi. Bisa, Bu. Ada mesti pelajaran HOTS itu harus pelajaran sulit, bukan? Iya. Justru yang bagus itu adalah pembelajaran mudah tapi kita buat HOTS. Contohnya apa? Ulun mungkin bisa share lah sedikit ulun share di sini. Ulun share video aja lah. Nggih. Ulun kebetulan ada punya YouTube nih, Bu. Punya YouTube. Ada salah satu kegiatan ulun waktu di kelas 3, waktu itu murid ulun kelas 3. Waktu itu pelajaran tentang kerjasama, namanya materi PPKN. Nah, di situ ulun ajaklah dia bermain game. Nah, di sini judulnya kemarin apa ya lah? Pindah ibu kota. Nah, ini nih judulnya. Nah, itu Bapak Ibu. Bisa terlihat lah tadi videonya? Nggih, Pak, nggih. Nah, nggih. Bisa. Tadi kan ulun sampaikan bahwa kesalahan kita itu adalah ketika kita memberi soal HOTS tapi tanpa pembelajaran HOTS. Nah, itu ditekankan waktu kemarin itu ulun pada saat pelatihan. Nah, ini mungkin bisa jadikan contoh. Ulun sebelum sampai ke pemikiran tingkat tinggi kepada anak tentang kerjasama, kalau kita langsung jelaskan kerjasama itu ini anak-anak, kemudian kita beri soal mengenai kerjasama yang soalnya harus, tentu dia akan kebingungan. Tapi kalau kita perlahan-lahan, kita mulai dari dasar, mulai dari mengingat.
Mengingatnya apa? Mereka ulun ajak mengenalkan permainan, namanya permainan kerjasama. Ingatlah anak-anak, Julun, jangan sampai bola ini jatuh. Bagaimana caranya harus kalian bawa di belakang punggung sampai ke garis finish. Nah, dia sudah berusaha mengingat. Kemudian dia setelah melaksanakan ada sekali jatuh, 2 kali jatuh, dia mulai memahami, oh ternyata kita jangan sampai terlalu jauh misalnya jaraknya. Kita harus kompak berjalannya. Nah, dia sudah memahami. Di situ juga sudah dia terapkan sampai masuk ke C3. Ya kan, Bapak Ibu? Nah, masuk ke C4-nya, dia melihat teman-temannya seperti ini yang juara 1 ini. Dia sebelumnya dia juga gagal, Bapak Ibu. Cuman karena melihat temannya, dia analisis, oh ternyata temannya itu yang tidak bisa cepat sampai ke finish itu karena tidak kompak. Karena dia tidak sama-sama langkahnya, caranya dia salah. Nah, dia sudah menganalisis di situ. Kemudian dia juga mengevaluasi terhadap dirinya sendiri. Oh, ternyata nih kalau kita caranya dengan cara berjalan menyamping, kalau Ibu lihat dia berjalannya kan, nah seperti itu kan, dia beda daripada teman yang lainnya, yang jalannya kiri kanan, posisinya di kiri kanan. Nah, seperti ini jatuh. Nah, nah, kalau yang ini tadi dia sudah paham. Setelah masuk final dia sudah paham posisinya itu harus satu di depan, satu di belakang, Ibu. Artinya dia sudah masuk ke tahap proses berpikir, menganalisis, dan dia sudah berpikir mengkreasi lah, Bapak Ibu. Dia bisa menciptakan jalan sendiri, teknik sendiri, bagaimana cara bola itu tidak jatuh. Nah, kalau di sini kita perhatikan, artinya dalam proses pembelajaran ini, pembelajaran kerjasama ini, dia tercapai. Mulai dari C1-nya sampai C6. Menganalisisnya apa? Mengkreasinya apa? Itu tadi, C6-nya dia sudah bisa membuat gerakan sendiri bagaimana bola tidak jatuh. Demikian, Ibu. Padahal ini kan pembelajaran sederhana nih, Ibu. Tapi bisa kita olah menjadi hot. Demikian, Ibu. Oke, terima kasih banyak atas informasinya. Ini akan menjadi masukan yang paling sangat berharga bagi kami. Oke. Bapak Ibu mungkin kayaknya sudah cukup lah. Karena sudah sampai waktunya jam 11. Nah, sebagai tambahan informasi, kalau kita merujuk jadwalnya itu kan masuk pertama sinkronusnya jam 8 pagi. Kemudian asinkronus artinya kalau Bapak Ibu belajar mandiri jam setengah 10. Kemudian kita masuk lagi sinkronusnya jam 1 siang. Tapi kalau menurut ulun sepertinya tidak perlu gini lah Bapak Ibu lah. Cukup 1 kali aja hari ini ya loh. Pagi ini aja anggaplah ya sudah kita gabung karena tadi 2 materi ulun sampaikan mulai pembelajaran abad 21 dan juga pembelajaran Oke. Mudahan apa yang ulun sampaikan walaupun ini sedikit, mudahan menjadi inspirasi lah, jadi masukan lah, jadi diskusi kita bersama bisa menjadi sesuatu yang kita pikirkan untuk kemajuan kita di kelas. Ulun masih ingat kata-kata dari Pak Doni atau ya silakan. Jangan share di grup contoh RPP-nya tadi. Oh, boleh Bu, silakan. Nanti ulun sharekan di grup. Nanti ulun sharekan contoh RPP ulun tadi kan itu sebenarnya Ibu bisa aja juga mendownload di Google, banyak aja boleh juga sebenarnya. Tapi kada Bapak ulun share nanti. Lebih daripada 1 kada apa-apa topik RPP itu. Boleh Bu. Kalau Ibu mau lebih dari 1. Bentaran Pak. Sambil bergaya Pak lah. Oke. Ulun sebelum menutup, sebelum closing ini, ulun mau memberikan statement sedikit ya. Ulun teringat kata-katanya Pak Denny Demian ini salah seorang inspirator atau guru ulun. Katanya bahwa ada 2 tipe guru di dunia pendidikan ini. Yang pertama adalah guru yang hidup di pendidikan. Artinya guru itu datang, kemudian mengajar dan terima gaji. Ada juga yang tipe kedua adalah guru yang menghidupkan pendidikan. Siapa itu? Bapak Ibulah yang tipe kedua itu. Dan ulun percaya Bapak Ibulah orang-orang yang menghidupkan pendidikan di sekolah dasar, di kelas-kelas Bapak Ibu masing-masing. Semoga ulun doakan kegiatan ini bermanfaat
Semoga walaupun sedikit ada manfaatnya, barokah bagi kita semua. Ulun akhiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu, kira-kira besok ini kita pertemuan jam berapa ya Bu? Nah, itu dia yang hendak lu takunakan tadi. Hampir lupa lu nah. Besok aku BK Ini NBK Jolo, NBK ulun praktek kan. di sekolah. Iya. dua. Terserah Pak Upiknya. Mau Pian sampai jam berapa kira-kira di sekolahan? Sampai sore. Sampai jam 11. Kalau lu sampai sore di sekolah. Iya, Pak. Kalau di sekolah kami karena muridnya banyak ini NBK sampai sore. Nah, itu kalau misalnya gini, Pang. Kalau begini, Pang, ulun ada saran. Misalnya kalau kita malam, tapi kita gabung 2 pertemuan aja misalnya. Jadi karena mengganggu kegiatan pian yang NBK. Bisa lah misalnya sore jam 5 atau jam 8 malam. Malam. Oke. Kalau sore gimana? Baik, istirahatnya kalau malam. Jam 4 misalnya bagaimana? Jam 4 sore. Kalau jam 4 saya bisa, Pak. Tapi ulun gabung dua mata pelajarannya. Oke. Jadi karena pertemuannya 3 kali pertemuan aja, kita semestinya 5 jadi 3 kali pertemuan. Hari ini kan Bisa. 1. Bisa Pak. Oke. Ulun kasihan juga lawan pian yang NBK kan sampai sore. Kalau terlalu banyak menyita waktu pian. Iya, besok di sini AMBK juga sama guru-gurunya lah. Oke. Oke dah, mun kayak itu. Sore malah. Oke, hari Selasa aja pula kita lah. Pokoknya kalau besok kan kita masih uji coba nih. Kita lihat waktu. Ikut aja, yang penting sinyal bagus. Oke, atau karena kita bicarakan lagi di grup kalau ada perubahan. Baik, Pak. Terima kasih banyak Ulun atas waktu pian. Sama-sama Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Mudahan sehat wabarakatuh. semua. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ulun keluarkan lah. Ya. Iya.